Baik, selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan dengan saya di materi kalkulus. Untuk pertemuan sekarang saya akan membahas tentang konsep turunan. Nah, kalau kita bicara tentang konsep turunan, tentunya ini ada hubungannya dengan konsep-konsep atau aplikasi-aplikasi yang ada dalam kehidupan kita. Misalkan kita pernah juga mendapatkan soal disebutkan, misalkan ada sebuah perusahaan memproduksi X buah barang, misalkan dengan harga atau modal setiap satu barangnya itu adalah 20 X kuadrat ditambah 500 X min atau plus 10.000 misalkan dalam satuan rupiah misalkan begitu ya. Maka tentukan keuntungan maksimum apabila gitu ya perusahaan itu apa namanya memproduksi sekian barang atau justru kebalikan ditanyakan berapakah jumlah barang yang dapat diproduksi apabila begitu ya keuntungan yang didapatkannya itu adalah maksimum. Itu kan konsep turunan yang kita gunakan. Atau misalkan konsep lain adalah tentukan misalkan persamaan garis singgung dari suatu kurva. Maka ketika kita berbicara garis singgung tentunya kita berbicara juga tentang gradien. Gradien itu cara mendapatkannya adalah kita menggunakan konsep turunan. Kan begitu ya dulu ketika kita belajar terkait dengan konsep turunan. Nah, sekarang juga kita akan bicara tentang konsep turunan itu berhubungan dengan gradien juga begitu ya karena memang salah satu apa pembahasan dari konsep turunan itu salah satunya adalah gradien yang kita bahas. Nah, kita lihat di sini misalkan ada sebuah tangga disenderkan atau ada jalan lah jalanan menanjak gitu boleh juga kita katakan seperti itu. Nah, ini yang ininya misalkan variabel x, yang di sebelah sininya variabel x, dan di sini adalah variabel y, misalkan ya. Kita katakan bolehlah seperti itu ya. Jadi itu variabel x dan variabel y. Nah, ketika kita berbicara tentang ada apa bidang yang bidang miring begitu, maka juga kita akan bicara tentang kalau kita ngobrol dengan teman-teman ini tanjakan ini berapa sih kemiringannya kan begitu ya. Maka ketika berbicara tentang kemiringan, tentunya kita bicara tentang sudut. Maka kalau misalkan ada sudut theta di sini, kita bisa tahu oh 30 derajat nih kemiringannya kan begitu. Atau misalkan 45 derajat, gila ya 45 derajat berarti ini curam banget begitu kan. Kita berbicara seperti itu. Nah, untuk menentukan berapakah kemiringan dari bidang ini dimanapun titiknya karena ini garis lurus pasti dia akan sama ya kemiringannya. Kebetulan ini gambarnya kurang bagus, nggak mulus, harusnya mulus ini gambarnya. Oke, anggap saja mulus ya. Nah, maka untuk menentukan gradien itu, teman-teman bisa mendapatkan atau mencarinya dengan konsep tangan kan. Tangan itu tangan teta, ya kan? Tangan itu kan sebenarnya gradien gitu. Maka tangan teta itu selalu kita bisa cari kalau berapa derajat tinggal masukkan tangan 30 misalkan. Kalau sudutnya 30 derajat berarti tanggal 30 berapa gitu. Nah, atau misalkan kita juga bisa menggunakan persamaan bahwa tangan itu kan depan per samping kan desa ya depannya itu adalah y sampingnya adalah x maka kalau kita bicara tentang gradien itu adalah kita bicara tentang y per x kan begitu atau misalkan kalau kita bicara tentang di sini ada titiknya misalkan ya ini misalkan x1 y1 kemudian juga di sini ada x2 y2 misalkan begitu ya. Oke, X1 Y1, X2 Y2. Maka kita bisa mencari gradien ini, itu bisa rumusnya itu dengan rumus apa? Bahwa gradiennya itu berarti delta Y dibagi dengan delta delta X kan gitu. Ini konsep gradien ya. Kalau misalkan kita bicara tentang sebuah garis lurus. Nah, bagaimana kalau gradien itu kita letakkan pada sebuah grafik atau kurva? Misalkan kurvanya seperti ini, kita akan mencari ini fx misalkan ya sebuah fungsi atau y. Nah, misalkan kita ingin mencari sebuah gradien di titik P misalkan. P itu misalkan di sini X, maka di sini adalah Fx. Kan gitu ya. Kalau ininya fungsinya fungsi Y, ini adalah di sini X, begitu ordinatnya. Absis dan ordinatnya Y dengan absisnya adalah X. Nah, kemudian kalau P itu titiknya adalah si P itu titiknya di X, Fx berarti ya. Nah, gitu. Nah, untuk mencari gradien garis titik gradien garis di titik P, tentunya kan kalau di satu titik kan seperti ini kita rumusnya kan si gradiennya itu adalah yang ini gitu. Ini gradien garis yang melalui titik P gitu ya. Ini gradiennya.
Misalkan gradien L gitu. Nah, tentunya bagaimana sih cara mencari gradien ini? Nah, kita akan coba pakai pendekatan yang seperti ini. Berarti kita hadirkan, misalkan ada sebuah titik Q di sini. Titik Q itu bisa bergerak, kita bisa gerak-gerakan, misalkan seperti itu si titik Q ini. Contoh misalkan jarak antara P dengan Q-nya itu adalah misalkan dari sini ke sini itu adalah H. Nah, kalau dari X ke titik ini itu adalah H, maka titik ini itu adalah pasti panjangnya adalah X, titiknya adalah titik X plus H kan begitu ya. Contoh misalkan ini 3 cm, jarak dari sini ke sini 5 cm, maka di sini kan berarti berapa cm? 8 cm. Dari mana 8? 5 ditambah 3. Berarti di sini X plus H. Kalau di sini X maka titik Y-nya itu adalah Fx, maka untuk titik Q gitu. Titik Q ini berarti F X plus H karena tinggal kita substitusikan saja. Jadi titik Q itu adalah X plus Y, F X plus Y gitu. Nah, kalau misalkan kita ingin mencari gradien dari apa namanya garis PQ. Nah, yang ini misalkan garis PQ, berarti kan kita tinggal menggunakan konsep ini saja. Bahwa gradien itu apa? MPQ itu sama dengan delta Y per delta X. Delta Y-nya sudah ada belum? Sudah ada apa? Fx, Fx plus Y dikurangi Fx. Gitu kan ya? Karena X1, contoh misalkan yang ini itu kan berarti Y2 min Y1 per X2 min X1 kan delta Y itu kan begitu. Berarti nanti kalau delta Y itu X2-nya misalkan yang ini, Y satunya adalah Fx. Jadi tinggal Fx plus Y dikurangi Fx dibagi dengan X plus H dikurangi dengan X. Atau gradien dari P ke Q itu adalah Fx plus H dikurangi dengan Fx. Nanti dibagi dengan X dikurangi X0 tinggal H saja. Nah ini adalah gradien pendekatannya. Nah sekarang bagaimana kan tujuan kita mencari gradien garis di titik P saja. Ya sudah, kita gerakan si Q ini mendekati P. Misalkan jadi di sini Q1. Berarti kan garisnya jadi seperti ini. Nah, berarti jarak antara titik P dengan titik Q itu akan berubah. Tidak akan H lagi kan. Akan lebih kecil daripada H. Kalau contoh misalkan dari sini ke sini 5 cm, maka dari sini ke sini itu bukan 5 cm lagi. Misalkan 4 atau 3 atau berapa begitu. Ya kan? H-nya kan mengecil. Atau misalkan si garisnya, si Q-nya pindahkan ke sini. Berarti gradien garis PQ adalah seperti ini. Kalau di sini berarti gradiennya gimana? Ya seperti ini. Ini Q-nya dipindahin terus. Nah, bagaimana agar kita mendapatkan gradien titik P, MP dengan pendekatan si Q-nya itu kita dekatkan ke titik P, tapi almost ya, hampir dia itu Q-nya itu nempel di P. Berarti jarak antara P dengan Q ini H-nya ada nggak? Pasti jaraknya itu H-nya itu mendekati 0 kan? Nah, sehingga nilai gradiennya juga kita bisa menggunakan konsep limit. Kan kalau limit itu nilai pendekatan. Berarti nilai pendekatan gradiennya itu adalah nilai dari H-nya ketika mendekati 0. Kenapa hanya jarak antara PQ-nya hampir 0, hampir nempel gitu loh. Almost, tapi nggak nempel banget begitu. Tapi kita bisa katakan bahwa H-nya itu jaraknya mendekati 0, misalkan begitu. Jadi si gradien PQ-nya itu adalah ada, ya, tetap ada gitu. Atau kalau kita ingin mencari gradien P, berarti Q-nya itu atau jarak antara P dan Q-nya itu almost 0 cm misalkan. Maka itu bisa menggunakan konsep limit nilai dari gradiennya menjadi Fx plus H dikurangi Fx dibagi dengan H. Inilah rumus dari gradien. Nah, sedangkan kita tahu bahwa ini itu sama dengan turunan pertama. Gradien itu kan turunan pertama sebenarnya. Gitu. Contoh misalkan, kan teman-teman kalau ada Y sama dengan 2x plus 3, tentunya gradiennya kita tinggal lihat angka 2 saja. Bahwa M-nya itu adalah 2. Kan gitu ya, kalau dalam linear dulu kita belajar. Kalau pakai konsep turunan, berarti F aksen X itu akan sama dengan gradien. Yaitu kalau diturunkan 2x plus 3 adalah 2. Kan begitu ya?
turunan dari 2x kan 2 saja, maka gradiennya adalah 2. Lihat koefisien, jadi kita tinggal menurunkan sebenarnya. Nah, ini adalah konsep dari turunan yang akan kita gunakan. Nah, sekarang saya akan buat ilustrasi dengan pendekatan lain. Ini kalau misalkan jarak antara V ke Q-nya itu dalam bentuk H. Bagaimana kalau dalam bentuk yang lain? Nah, saya akan perlihatkan. Ini saya coba hapus dulu. Nah, bisa kita gunakan misalkan seperti ini. Nah, kalau yang tadi saya gunakan itu adalah gradiennya itu limit H mendekati 0 untuk fx plus H dikurangi dengan fx dibagi dengan H. Dengan ketika jarak antara dari sini ke sini itu ini adalah H ya, dari sini ke sini adalah H, ini X plus H. Gitu, antara P dan Q. Sekarang kalau misalkan yang ini mah diganti. Nah, si X plus H-nya itu adalah X min C gitu. Ya sama-sama aja kan? Berarti kan nanti limitnya itu adalah X-nya itu mendekati C gitu. Makanya di sini per H kan. Nah, berarti dibagi dengan X min C. Makanya di sini X min C. Kalau yang ini berarti Y2 min Y1-nya berarti ini Y2, ini Y1. Maka Y2 dikurangi Y1 berarti Fx dikurangi Fc dibagi dengan apa namanya? Delta X-nya. Delta X-nya itu jarak antara P ke Q-nya itu adalah X min C. Maka X min C. Jadi sama aja sebenarnya ini teman-teman kalau menggunakan konsep ini. Dua ini gitu. Jadi mau pakai yang ini, pakai limit yang ini atau yang tadi saya sampaikan menggunakan H juga sama gitu ya. Nah, kita lihat coba berikutnya, ini juga konsep kecepatan sesaat itu juga ini konsep dari turunannya. Jadi kita menggunakan konsep turunan sehingga kalau misalkan ada sebuah fungsi S jarak itu dalam bentuk F dalam fungsi T. Nah, kemudian dengan T itu sama dengan C misalkan, maka kalau misalkan dari sini ke sini itu adalah jaraknya H, berarti ini tadi menjadi F C plus H. Maka kalau kita ingin mencari nilai turunannya, limitnya berarti tinggal ini kurang ini dibagi dengan H. Nah, konsepnya adalah sama dengan yang tadi saya sampaikan begitu. Ya, untuk kecepatan saat juga sama menggunakan rumus ini. Baik, berikutnya saya ingin menjelaskan tentang konsep limit. Jadi nanti teman-teman kalau kita bisa bicara bentuknya itu kan ada dua tadi ya. Kalau yang ini begini, ini juga bisa menggunakan tergantung dari nanti H-nya mendekati 0. Kan ini H mendekati 0 nih. Kalau yang ini mah X-nya mendekati C. Gitu. Maka ini menggunakan konsep yang ini. Gitu ya. Jadi kalau misalkan H-nya itu tetap mendekati 0 berarti nanti si C plus H-nya kan kalau C pindah jadi sama dengan X min C gitu. Jadi H-nya itu diganti dengan X min C. Sama mirip banget ini dengan ini konsepnya. Nah, dari dua bentuk di atas yang ini dan yang itu, maka kemiringan garis singgung atau kecepatan sesaat itu terlihat bahwa masalah tersebut berada dalam satu tema yaitu konsep turunan. Sehingga konsep turunan di titik X sama dengan C, maka gunakan rumus persamaannya adalah f aksen C sama dengan limit X mendekati C untuk Fx dikurangi dengan Fc dibagi dengan X min C. Hati-hati di sini untuk turunan di F aksen di titik C. Kalau misalkan ditanyakan turunan di X saja, gunakanlah rumus yang limit H mendekati 0. Fx plus H dikurangi Fx dibagi dengan H. Ini kalau ditanyakan fungsi turunan. Kalau yang ini adalah nilai sebuah fungsi turunan di titik X sama dengan C. Gitu ya. Ini berupa nilai. Kalau ini nanti berupa nilai. Nilai kalau yang ini berupa fungsi nanti ya. Kalau yang ini berupa nanti fungsi. Nah, jadi yang ini kalau rumus yang sebelahnya berupa fungsi. Jadi kita pintar-pintar aja mau pakai yang mana nih, atas atau bawah tergantung dari konteks soal. Tapi kalau misalkan teman-teman mau menggunakan satu rumus saja juga boleh, misalkan pakai yang ini. Berarti kalau ditanyakan F aksen C terakhir setelah mendapatkan fungsinya kita tinggal substitusikan saja. Gitu. Oke. Untuk notasi lain dari turunan itu bisa menggunakan konsep yang ini ya. Kalau misalkan misalkan dfc per dx. Jadi sama saja ya kalau misalkan konsep turunan itu f aksen x itu boleh menulisnya dalam bentuk y, boleh dy per dx gitu ya, atau d fx per dx itu sama saja. Atau ada nulis dxy atau dx fx ini adalah
ngobrolin tentang turunan semua. Jadi jangan aneh kalau ada dx x kuadrat plus 5x. Artinya kita disuruh menurunkan, cari fungsi turunan dari x kuadrat plus 5x. Kan ini derivatif ya. Atau diferensial. Oke, kita lihat turunannya berarti tinggal 2x plus 5 saja. Gitu kalau ada soalnya begitu. Baik, kita lihat contoh di sini diketahui f(x) 1 per x tentukan f aksen c. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Kan ini f aksen c, berarti kita gunakan rumus yang tadi, limit x mendekati c, fx min fc dibagi dengan x min c. Makanya kita menggunakan rumus itu. Gitu. Jadi fx-nya itu adalah 1 per x. F3 berarti x-nya ganti dengan 3. Berarti dibagi sepertiga, x min 3. Ya sudah, kita selesaikan, samakan penyebutnya. Berarti nanti ini 3 kali 1, 3, 3, x kali 1, x jadi 3 dikurangi dengan x gitu. Makanya ini 3 min x dibagi dengan 3x kali x min 3. Oke, jadi jawabannya adalah 1 per 9. Begitu. Baik, kita lanjutkan lagi. Turunan sepihak. Baik, ini saya mengingatkan lagi, kita udah belajar tentang konsep limit. Limit itu ada limit kiri, ada limit kanan, kan begitu ya. Kalau kita ingin menunjukkan bahwa tentukan apakah dia memiliki nilai limit suatu fungsi, maka di titik C misalkan di X di suatu titik misalkan, maka kita harus cari limit kiri dan limit kanan. Kalau nilainya sama berarti nilai limit di titik X sama dengan C itu ada, kan begitu. Nah, di turunan juga sama. Kalau kita bisa tentang turunan, maka kita harus cari turunan kiri dan turunan kanannya. Kalau misalnya turunan kiri dan turunan kanannya itu ada, maka kita bisa katakan bahwa turunan atau fungsi f di titik C atau di X sama dengan C itu bisa dicari turunannya, atau bisa kita katakan dia mempunyai turunan atau diferensiabel di C. Maka nulisnya seperti ini. Jadi f aksen C itu akan ada kalau turunan kiri dan kanannya ada begitu ya. Maka dan sama nilainya gitu, bukan hanya ada tapi sama. Nah, kita lihat coba contohnya. Kalau misalkan kita punya soal yang seperti ini, selidiki apakah f(x) diferensiabel di x sama dengan 2. Jika ya, tentukan nilai dari f aksen 2-nya. Maka langkah pertama kita cari turunan turunan kiri dari f2. Maka kita tulis di sini limit x mendekati 2 dari kiri untuk fx min f2 dibagi dengan x min 2. Fx-nya yang mana kalau 2 dari kiri? Berarti kalau dari kiri, dari 2, ini 2, misalkan dari kiri berarti yang kurang dari 2, kan yang kiri mah di sebelah sini. Berarti ambil yang kurang dari 2, maka fungsi fx-nya adalah yang 8x min 9 gitu loh. Maka fx-nya ganti dengan apa? 8x min 9 dikurangi dengan apa? F2, berarti masukin x-nya ganti dengan 2, 8 kali 2 dikurangi dengan 9 dibagi dengan x min 2. Nah, kita selesaikan, berarti nanti 8x min 9 dikurangi 16 dikurangi 9 per x min 2, atau jawabannya 8x min 9 min 7 dibagi dengan x min 2, sehingga jawabannya adalah 8x min 16 per x min 2. Oke, sebelum saya lanjutkan, ini ada limit ya, jangan lupa limit x mendekati 2 dari kiri. Seharusnya semua depannya ada limitnya. Nah, saya ingin ngasih tahu kalau misalkan teman-teman ada limit, konsep limit x min 2 misalkan di bawahnya. Maka ini artinya kita disuruh untuk melakukan proses apa namanya? Mengeliminasi. Kita disuruh mencoret x min 2-nya. Itu triknya ya. Jadi gimana caranya sih agar atasnya itu menghasilkan x min 2? Kalau kita mendapatkan x min 2, kalau dapatkan yang atas x min 2, bawah x min 2, kita tinggal coret gitu loh. Jadi kalau misalkan yang ini, sebentar sebelum saya lanjutkan ya. Kalau di sini ada x min c, maka yang atas ini gimana caranya kita mendapatkan x min c agar bisa dicoret gitu loh. Intinya sebenarnya seperti itu mudahnya. Atau misalkan konsep yang ini. Nah, yang ini. Ini ada per h loh. Kalau h mendekati 0 hanya ganti dengan 0 kan, sesuatu dibagi 0 kan tidak boleh. Tidak terdefinisi ya kan begitu. Maka gimana caranya nanti yang bagian atas ini kita modif agar dia itu menghasilkan huruf H
sehingga kita bisa mencoret H atas dan bawah. Kalau di sini X min C berarti gimana caranya yang atas ini kita modif agar menghasilkan X min C sehingga kita bisa coret. Tugas kita itu sebenarnya. Kalau kita menggunakan konsep ini ya, limitnya. Selanjutnya kita lanjutkan. Misalkan yang tadi, oke, sebentar. Nah, sebentar ya. Oke. Nah, selanjutnya kita coba bahas yang tadi untuk yang limit kiri dan limit kanan. Contoh soalnya yang ini ya. Nah, maka gimana caranya yang atas bisa dapatkan X min 2? Tentunya ini bisa kita lihat ya bahwa ini limit X mendekati 2 dari kiri. Untuk 8-nya kita keluarkan X min 2 tuh. Jadi yang atas tuh kita menghasilkan X min 2. Tinggal dicoret, hasilnya adalah 8. Kita simpan. Nah, untuk F turunan F aksen dari kanan untuk 2 juga kita cari limit X mendekati 2 dari kanan untuk Fx dikurangi F2 per X min 2. Sama rumusnya. Cuman kita gunakan yang mana? Yang dari kanan itu berarti yang ke kanan kan, yang ke sini ya. Berarti kalau yang kanan berarti yang lebih besar. Gunakan yang bawah. Berarti fungsinya kita gunakan 2x kuadrat min 1 dikurangi 2 kali 2 kuadrat dikurangi 1 per X min 2. Selesaikan yang atas ya. 2x kuadrat min 1 min 8 karena 2 kuadrat 4 kali 2 itu dari 8 dikurangi 1. Nanti dibagi dengan X min 2 menjadi 2x kuadrat min 1 min 7 per X min 2. Berarti nanti 2x kuadrat min 8 per X min 2. Maka di sini kita punya limit X mendekati 2 dari kanan. Untuk 2-nya kita keluarkan X kuadrat min 4 per X min 2. Atau limit X mendekati 2 dari kanan. Berarti kita gimana cara mengusahakan agar ada X min 2. Berarti ini tinggal difaktorkan X plus 2 dikali X min 2 per X min 2. Gitu. Tinggal kita coret. Hasilnya adalah limit X mendekati 2 dari kanan untuk 2 kali X plus 2. Substitusikan angka 2. 2 dikali 2 tambah 2 sama dengan 8. Nah, dari sini karena ya kan kita dapatkan bahwa limit kiri dari turunan kiri dari 2, limit kiri ya. Turunan kirinya itu sama dengan turunan kanannya. Untuk di titik X sama dengan 2, maka maka F itu fungsinya diferensiabel di X sama dengan 2 sehingga F aksen 2-nya adalah 2 gitu. Karena kan kok 2 8 ya. Jadi seperti itu. Ini contoh kalau kita membuktikan bahwa dia itu diferensiabel atau tidak itu dengan cara cari turunan kiri dan turunan kanan. Oke, next kita lihat ya. Yang berikutnya contoh misalkan diketahui juga sama, ini kita disuruh menyelidiki apakah fx diferensiabel di x sama dengan 1. Tentunya kita bisa gunakan limit kiri dan turunan kiri dan turunan kanan. Untuk turunan kirinya, oke saya ini harusnya adalah 1 ya. 1 kuadrat min 1 plus 3 ini salah mengetik yang atasnya. Berarti nanti 1 dikuadratkan 1 dikurangi 1 berarti nanti ini plus 3 dikurangi dengan 3. Jadi 0 kan? Nah, makanya jadi 0. Tinggal keluarkan X-nya, X-nya adalah 1. Untuk yang kanan juga sama, kita gunakan. Kalau kanan yang berarti yang lebih dari 1, gunakan yang bawah, si Fx-nya, sehingga hasilnya juga sama. Ketika turunannya adalah turunan kiri dan kanannya adalah sama, maka F diferensiabel di X sama dengan 1, sehingga F aksen satunya adalah 1. Begitu. Baik, selanjutnya teman-teman bisa lihat ini ada teorema. Kalau ada suatu fungsi diferensiabel di C, maka F itu continue di C. Nah, tapi ini hati-hati kalau jika P maka Q ini tidak berlaku, tidak sama dengan Q jika Q maka P. Artinya kalau ada suatu fungsi suatu fungsi kontinu di X sama dengan C, itu belum tentu dia itu diferensiabel di X sama dengan C. Gitu loh. Jadi belum tentu dia bisa diturunkan gitu di C. Belum tentu memiliki turunan di X sama dengan C.
Tapi kalau suatu fungsi diferensiabel udah pasti dia continue di titik tersebut. Kita coba bukti dengan contoh soal ya yang perlu ditunjukkan. Misalkan begini, ini konsepnya ya. Kalau misalkan ini konsep untuk membuktikan bahwa si limit x mendekati c untuk fx sama dengan fc gitu, dan itu terbukti ya. Oke. Kemudian kita lihat contoh soalnya saja langsung. Tunjukkan bahwa si fx mutlak x ini continue di x sama dengan 0 tapi tidak diferensiabel. Nah, karena soalnya ini sudah mengklaim kalau dia continue dan dia itu tidak diferensiabel dan perintahnya tunjukkan, berarti ini udah harus banget dia continue. Kalau kita membuktikan tidak continue berarti ada sesuatu we trouble gitu ya dalam mengerjakannya, atau misalkan tidak kok diferensiabel lah, ini we have something gitu kan yang harus kita cross check lagi dalam pengerjaannya. Okay, next kita akan buktikan dulu bahwa dia itu continue di x sama dengan a, dan kita definisikan bahwa fungsi mutlak itu ada dua kemungkinan, dia x-nya positif untuk x lebih dari 0 dan x-nya negatif untuk x-nya kurang dari 0. Sehingga untuk menentukan bahwa dia itu continue, jangan lupa teman-teman harus ada 3 syarat bahwa dia continue. Itu pertama, kita harus cari nilai fungsi fa itu ada nilainya. Nah, kita masukkan aja karena ingin mengecek di x sama dengan 0, kita masukkan aja 0-nya itu ke fx ke sini. Nah, mutlak 0 ada nggak? Ada 0, ya sudah berarti ada. Nah, ini syarat pertama dalam kekontinuan, ingat ada 3. Yang kedua, limit kiri dan limit kanannya sama. Nah, berarti karena limit kirinya itu menggunakan ini limit kirinya menggunakan min x, berarti masukin 0-nya, min 0 tetap 0. Limit kanannya menggunakan yang atas karena yang positif, berarti x ya. X-nya ganti dengan 0, 0. Ya sudah, karena ini kiri dan kanan sama berarti limitnya ada. Kayak yang ketiga, kita buktikan bahwa nilai limit dengan yang persamaan 1 dan kedua itu harus sama. Dan ini sama-sama 0. Ya sudah, berarti kalau begitu dia continue di X sama dengan berapa? X sama dengan 0. Nah, yang kedua kita akan buktikan bahwa dia itu adalah tidak diferensiabel di X sama dengan 0. Tentunya kita bisa menggunakan konsep turunan kiri dan turunan kanan. Turunan kirinya bisa gunakan ya tentunya fungsi yang kurang dari ya, pakai min x. Jawabannya min 1. Sedangkan turunan kanannya kita gunakan yang fungsinya adalah yang x-nya, yang positifnya. Gitu ya, yang ini. Maka jawabannya 1. Dari sini turunan kiri dan turunan kanannya itu tidak sama. Maka tidak diferensiabel di x sama dengan 0. Tentunya kita tidak perlu mencari turunan pertama di titik x sama dengan 0. Kenapa? Karena dia udah jelas tidak diferensiabel, jadi tidak akan ada nilai turunan di x sama dengan 0. Gitu ya. Baik, kita coba lihat latihannya. Oke, misalkan seperti ini. Ini juga sama konsepnya, diberikan fungsi seperti ini, buktikan bahwa f diferensiabel di x sama dengan 3. Saya ambil salah satu saja, kalau yang ini sudah ya. Kalau tadi udah ya dibahas ya. Saya ambil yang ini, buktikan bahwa dia itu diferensiabel. Berarti saya akan gunakan turunan kirinya untuk x-nya sama dengan 3. Kalau turunan kiri berarti limit x mendekati 3 dari kiri untuk fx min f3 dibagi dengan x min 3. Fx-nya yang mana? Kalau yang kiri berarti gunakan yang kurang dari, berarti yang atas. Maka ini jadi x kuadrat min 1 dikurangi. Nah, x-nya ganti dengan 3 sekarang karena x mendekati 3. 3 kuadrat min 1 per x min 3. Sehingga kita dapatkan limit x mendekati 3 dari kiri itu adalah x kuadrat min 1 min 9 dikurangi 1 dari 8. Jadi min 8 per x min 3. Gimana caranya? Karena di bawah itu x min 3, yang atas juga harus dicoret dengan x min 3 gitu. Kita gimana caranya agar x min 3 kita coret. Oke, berarti nanti x kuadrat min 9 per x min 3 ini bisa difaktorkan yang atas ya. Jadi x plus 3 dikali dengan x min 3 berarti per x min 3 tuh kita bisa coret. Sehingga nanti nilainya limit x mendekati 3 dari kiri itu menggunakan x plus 3 saja. Tinggal kita substitusikan 3 ditambah 3 hasilnya 6. Ini limit kirinya. Limit kiri. Turunan kirinya. Nah, sekarang kita akan cari juga untuk turunan kanannya. Untuk turunan ini kiri, ini untuk turunan kanan. Dari 3 berarti nanti limit x mendekati 3 dari kanan. Positif berarti kita gunakan fungsinya yang bawah ya. Berarti saya langsung saja nih 6x min 10
dikurangi 6 kali 3 dikurangi 10 dibagi dengan X min 3. Berarti kita selesaikan 6X min 10 dikurangi, ini 6 kali 3 18 dikurangi 10 8. Gitu kan ya? Dibagi dengan X min 3 hasilnya adalah 6X min 18 per X min 3. Sehingga limit X mendekati 3 dari kanan itu 6, jadi X min 3 dibagi dengan X min 3. Kita tinggal coret saja, hasilnya adalah 6. Nah, dari sini bahwa turunan dari kiri untuk X-nya sama dengan turunan di 3 ya, berarti di 3 untuk yang kanan juga di 3 itu sama. Sehingga F-nya diferensiabel di X sama dengan 3. Gitu. Oke ya, nanti untuk nomor 3 boleh dicoba. Dikerjakan. Oke, sekarang bagaimana aturan pencarian turunan? Nah, aturan pencarian turunan sebenarnya kita bisa menggunakan rumus ini. Bisa menggunakan f aksen x untuk limit fx min ft min fx dibagi dengan t min x, atau kalau misalkan t min x-nya itu adalah h, bisa menggunakan konsep h tadi ya yang sudah saya jelaskan. Dan ini juga tadi untuk Leibniz itu sudah saya kasih penjelasan di awal untuk simbol-simbol dari notasi turunan. Nah, selanjutnya kita lihat dengan menggunakan definisi tadi. Untuk mencari konsep turunan itu, pertama kalau misalkan ada fungsi f sama dengan k, maka turunannya adalah f aksennya adalah 0. Jangan lupa ya. Kalau misalkan ada ini, turunan ini berarti r tinggal turunkan aja r kali x pangkat r-1, atau y sama dengan r pangkat x pangkat r misalkan. Ya turunannya tadi. Berarti r-nya ke depan kali x pangkat r-1. Ini konsep turunan banget. Contohnya misalkan teman-teman punya Y sama dengan 10X pangkat 4. Berarti turunannya adalah 10 dikali 4, X pangkat 4 min 1. Atau 40X pangkat 3. Gitu ya, mudah banget sebenarnya. Ini kalau penjumlahan mah masih normal. Kita tinggal jumlahkan saja. Masing-masing diturunkan. Contohnya misalkan Y sama dengan 2X pangkat 3 plus 5X kuadrat. Berarti masing-masing tinggal diturunkan. Berarti 6X pangkat 2 ditambah 10X. Kan gitu masing-masing konsep turunannya. Nah, untuk perkalian jangan lupa kalau misalkan ada U kali V, maka turunannya itu adalah U aksen V ditambah U V aksen. Nah, ini konsepnya ya yang digunakan. Contohnya misalkan Y sama dengan X plus 5 dikali dengan 2X kuadrat plus 7. Maka anggap saja ini adalah U, ini adalah V. Berarti U-nya itu X plus 5, berarti U aksennya kita dapatkan 1. Sedangkan V-nya itu 2X kuadrat plus 7, maka V aksennya adalah berapa? 4X. Dari sini berarti turunannya Y aksennya adalah U aksen V ditambah U V aksen. Berarti tinggal masukkan U aksennya 1 dikali dengan 2X kuadrat plus 7. Nanti ditambah dengan X plus 5 dikali dengan 4X. Beres. Gitu. Atau mau disederhanakan lagi juga boleh. Ya. Nah, untuk konsep berikutnya, kita ingat konsep turunan dari pembagian U per V itu sama dengan rumus ini, U kali V, U aksen V, tapi ini pengurangan. Kalau ini perkalian itu jadi penjumlahan, kalau pembagian jadi pengurangan di sini. Min U V aksen per V kuadrat dibagi V kuadrat. Ini sama konsepnya dengan ini, cari U aksen, V cari V aksen. Atau misalkan soalnya itu adalah X plus 5 dibagi dengan 2X kuadrat plus 7. Berarti kan ini yang atas adalah U, yang bawah adalah P. Gitu ya, berarti ini nanti jadi U, ini jadi P. Gitu, jangan lupa ya. Oke. Ini untuk membuktikannya bahwa perkalian itu adalah F aksen X kali GX ditambah Fx kali G aksen X. Sama saja ya konsepnya. Yang tadi ini untuk pembagiannya juga sama cara membuktikannya. Nah, ini untuk turunan, contoh misalkan turunan dari ini tinggal langsung saja kan. Nah, berarti ini 3 kali 1 berarti 3X pangkat 3 kurangi 1 2. Ini 2 kali 3 6, dari 2 kurangi 1 1. Nah, gitu ya. Kalau 4 berarti ditambah 0 karena dia konstanta itu turunannya tadi sudah disebutkan adalah 0. Untuk perkalian juga sama, anggap ini adalah U dan ini adalah V. Berarti U-nya X pangkat 3 plus 1, maka U aksennya adalah 3X kuadrat plus 0. Ya kan? V-nya adalah X kuadrat ditambah 2X plus 3, maka V aksennya adalah 2X plus 2. Maka di sini kan U aksen dikali V ditambah
apa nih? U V aksen gitu kan, ini V aksennya sama dengan ini. Selesaikan aja, disederhanakan begitu ya. Pembagian juga sama, ini anggap aja ini adalah U, ini adalah V, berarti nanti U aksen V U V aksen berarti dibagi dengan V dikuadratkan. Kan V-nya X min X kuadrat plus 1, tinggal dikuadratkan saja. Selesaikan yang atas, dapat jawabannya seperti ini. Gitu ya. Oke, kita coba lihat latihannya. Nah, saya misalkan ambil contoh nomor 1 lah ya. Nomor 1 berarti nanti kalau teman-teman menulis berarti ini Y itu adalah X pangkat setengah ditambah X pangkat 2/3. Jangan lupa ditambah dengan 1. Turunannya berarti nanti setengah X pangkat setengah kurangi 1 ditambah 2/3 X pangkat 2/3 dikurangi 1 ditambah dengan 0. Karena turunan 1 adalah 0. Berarti Y aksennya berapa? Setengah X pangkat min setengah ditambah 2/3 X pangkat 2/3 dikurangi 1 kan min 1/3 ya. Berarti nanti 1/2 dikali 1 per X pangkat setengah ditambah 2/3 kali 1 per X pangkat 1/3. Atau nanti 1/2 akar X ditambah 2 kali 1 2/3 kali akar X pangkat 3. Begitu. Ya, silakan teman-teman nanti coba untuk yang nomor 5 dan nomor 2, kemudian ya nomor 4 lah ya. Seperti itu dicoba nanti untuk latihan. Nah, sedangkan untuk turunan trigonometri kita masuk ke fungsi trigonometri, jangan lupa nanti kalau ada turunan sinus itu adalah cos. Nanti setelah ini kita akan coba cari pembuktiannya. Kita lihat pembuktiannya kenapa dapat cos, kenapa dapat min sin. Tapi sebelum ke sana saya ingatkan aja, hafalkan yang ini ya. Untuk turunan cos itu min sin. Kemudian kalau ada fx-nya adalah tangan x, maka turunannya f aksen x-nya berarti apa? Secant kuadrat x, gitu ya. Kalau misalkan fx-nya itu adalah kotangan, misalkan kotangan x, berarti turunannya itu adalah negatif secant, berarti kosekant kuadrat x. Jangan lupa ya. Kemudian fx-nya kalau ada secant x. Gimana kalau secant x ini? Maka turunannya itu adalah, jangan lupa, secant x kali tangan x. Hafalkan ya. Fx-nya, ini sudah pada hafal ya sebenarnya ya teman-teman. Karena SMA juga ini hanya mengulas. Maka f aksennya adalah cosecant x, jangan lupa pakai negatif di sini, kali kotangan x. Mudahnya cara menghafalkannya itu kalau ada secant, kalau di sini tangan jadi secant, kalau kotangan jadi kosekan gitu. Secant jadi secant tangan, kosekan berarti kosekan kotangan gitu. Seperti itu ya penggunaannya. Nah, sekarang saya akan kita coba lihat pembuktian untuk yang apa namanya tadi. Misalkan seperti ini. Nah, ini bukti bahwa turunan dari sin x itu adalah cos x. Ya kan, seperti ini bisa menggunakan konsep yang tadi fx min fc per x min c. Kemudian kalau turunan dari cos hasilnya adalah min sin x, juga menggunakan konsep yang seperti ini. Nah, ini yang kedua saya gunakan pakai konsep fx plus h min fx dibagi dengan h untuk limit hanya mendekati 0. Hasilnya min sin x. Jadi sama saja. Atau misalkan kita menggunakan konsep turunan tangan, yaitu secant kuadrat x. Ya kan, pakai over p ya. Atau misalkan kotangan juga sama pakai over p, ini min kosekant kuadrat x. Kalau secant jadi tangan secant x, kalau kosekant berarti min kosekant x kotangan x. Jadi ini cara pembuktiannya untuk over p ya, bentuk over p. Oke, sekarang kita masuk ke aturan rantai. Untuk aturan rantai itu biasanya kalau ada DY per DX itu bisa dirantaikan menjadi DY per DU dikali DU per DX. Atau misalkan teman-teman kalau ada DY per DU dikali DU per DV dikali dengan DV per DS dikali DS per DR, maka hasilnya adalah DY per DR. Jadi tinggal ininya aja, tinggal dicoret, tinggal ujung dan ujung DY per DR. Jadi ini banyak kali nih. Cara nulisnya iya 1, 2, 3, dan 4 kali. Tergantung dari fungsinya sebenarnya. Tergantung dari kebutuhannya. Contoh misalkan yang ini. Ini kan D sin X kuadrat plus 1. Nah ini bisa kita misalkan DY per DX kan. Ini ada dua fungsi. Nah teman-teman misalkan aja U-nya itu adalah X kuadrat. Berarti DU
Nah, du per dx kan fungsi u itu terhadap x. Berarti kalau du per dx turunannya, berarti ini tinggal 2x. Nah, kalau yang ini berarti sinnya itu karena ini x kuadrat diganti dengan u, berarti si y itu menjadi sin u. Maka ini turunannya adalah dy per du. Yang diturunkan adalah u. Maka sin u turunnya cos u. Nah, sehingga nanti kalau konsep dy dx berarti nanti jadi apa? Ya tinggal masukkan saja bahwa dy per du dikali du per dx. Hasilnya pasti dy per dx. Jadi tinggal masukkan dy du-nya apa? Di sini dy du-nya adalah cos u. Cos u dikali dengan 2x. Atau boleh tulis 2x kali cos u. U-nya apa? Tadi cos dari u-nya adalah x kuadrat plus 1. Gitu. Jadi sama ya seperti yang kayak gitu ya. Nah ini juga bagaimana kalau aturan nantinya banyak. Atau sebenarnya sebelum saya lanjutkan ke yang banyak, nah boleh juga teman-teman gini caranya triknya ya. Kalau saya suka gini, kalau ada turunan yang aturan lantai gini, saya biasanya nurunin dari belakang dulu, dari yang sedikit dulu. Berarti nanti turunan x kuadrat plus 1 itu adalah 2x kan? Nanti dikali dengan baru masuk ke depan sinus turunannya adalah cos. Cos apa? Cos x kuadrat plus 1. Tuh, jadi lebih cepat. Gitu ya. Nah, kita lihat contoh soal yang lebih banyak. Nah, ini caranya menggunakan tadi berarti ini ada 3 ya. Ada sin, ada fungsi x pangkat 3, ada fungsi pangkat 4. Berarti ada 3. Bisa ini jadi v, misalkan. Kemudian u-nya adalah sin, sedangkan y-nya adalah u-nya, u pangkat 4. Jadi nanti kita cari semuanya ditulis. Jadi seperti ini. Kalau mau cara langsung, dari belakang dulu nih, turunan dari x pangkat 3, jadi 3x kuadrat. Nah, baru masuk ke depan, turunan sinus apa? Cos. Cos apa? Tulis lagi, x pangkat 3 plus 5. Nah, sekarang tinggal turunkan yang terakhir, yang pangkat 4. 4 kalau diturunkan jadi 4 sin pangkat 3, kan gitu ya? X pangkat 3 plus 5. Berarti 4 tuh bisa ke depan, 4 kali 3, 12x kuadrat. Cos x pangkat 3 plus 5 kali sin pangkat 3 dari x pangkat 3 plus 5. Hasilnya adalah sama dengan yang ini. Gitu. Jadi boleh cara yang seperti itu juga ya. Nah, teman-teman, kita lihat juga sama ini untuk contoh kalau f aksen ditanyakan di x kuadrat ya, nilainya berapa ya? Tinggal diturunkan normal seperti biasa, aturan rantai. Oke, kita lihat contoh soal latihannya. Saya coba ambil misalkan nomor 6. Misalkan nomor 6 itu adalah y sama dengan sin x kali tangen dari x kuadrat plus 1. Berarti saya karena ini perkalian, berarti ini u, ini v. Nah, u-nya berarti nanti apa? Sin x, berarti u aksennya adalah cos x. Sedangkan v-nya adalah tangen dari apa nih? Tangen dari x kuadrat plus 1. Hati-hati, maka v aksennya adalah turunan yang dari depan dulu. 2x turunan tangen adalah secant kuadrat dari x kuadrat plus 1. Sehingga nanti y aksennya apa? U aksen V ditambah UV aksen. Berarti nanti cos X dikali dengan tangen dari X kuadrat plus 1 ditambah dengan sin X dikali dengan 2X secant kuadrat X kuadrat plus 1. Nah, beres. Tinggal dirapihin boleh. Jadi ya, seperti itu. Jadi mudah banget sebenarnya menggunakan konsep-konsep turunan ini. Nah, teman-teman boleh dikerjakan nanti untuk yang nomor 2, nomor 3, dan nomor 5. Ya, gitu ya. Nanti untuk latihannya. Oke, seperti itu. Sepertinya untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa dapat sesuatu yang teman-teman bisa dapatkan ya. Seperti itu bisa diaplikasikan. Untuk pelatihannya jangan lupa. Terima kasih, sampai jumpa lagi dalam perkuliahan berikutnya. Terima kasih.